Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklisah, NIM 20020950261, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKE angkatan 2020. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah elektronika analog dan digital. Baik, soal yang pertama yaitu hasil dari bilangan biner 110 kali 111. Seperti perkalian pada biasanya, 110 kali 111 yaitu 000 111 111, kemudian dijumlah dan menghasilkan 101010. Kemudian soal yang kedua yaitu ubahlah bilangan biner 101010 ke bilangan desimal dan bilangan biner ke bilangan oktal. Yang pertama, bilangan biner 101010 ke bilangan desimal. 101010 biner sama dengan 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 5 sama dengan 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 32. Hasilnya adalah 42. Jadi 101010 biner sama dengan 42. Bilangan biner 101010 ke bilangan oktal. 101010 sama dengan 0 nilainya 000, 1 sama dengan 001, 2 sama dengan 010, 3 sama dengan 011, 4 100, 5 101, 6 110, dan 7 111. 101010 kita bagi menjadi dua bagian. Bilangan itu dibagi menjadi 3, yaitu 101. 101 berada pada nomor 5. Jadi 101 sama dengan 5. 010 berada pada nomor 2. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi bilangan biner 101010 ke bilangan oktal hasilnya adalah 52. Soal yang ketiga yaitu jelaskan terkait materi gerbang logika dasar digital. Gerbang digital atau umum disebut dengan gerbang logika adalah piranti dua keadaan, yaitu mempunyai keluaran dua keadaan. Keluaran dengan 0 volt yang menyatakan logika 0 atau rendah, dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 atau tinggi. Keadaan logika pada gerbang logika memenuhi aljabar logika atau aljabar Boole. Dalam aljabar Boole mengenal 3 operasi dasar, yaitu OR, AND, dan NOT. Ketiga gerbang logika itu dapat dikembangkan menjadi gerbang logika lain seperti NAND, NOT, AND, NOR atau NOT, OR, XOR atau exclusive OR, dan XNOR atau exclusive not OR. Gerbang logika tersebut memiliki satu atau lebih masukan dan hanya satu keluaran. Hubungan antara keadaan keluaran dan semua kombinasi keadaan masukan sering diperlihatkan melalui tabel kebenaran. Soal yang terakhir yaitu berikan poin-poin penting dari materi rangkaian flip-flop dan register. Rangkaian flip-flop. Pemahaman terhadap rangkaian flip-flop
atau biasa disingkat dengan FF, ini sangat penting karena FF merupakan satu sel memori flip-flop, merupakan elemen rangkaian logika sekuensi yang berfungsi menyimpan data 1 bit, sehingga elemen ini dinamakan pula memori 1 bit. Keluaran flip-flop seringkali tergantung pada kondisi sebelumnya. Keadaan tersebut menyebabkan keluaran yang tetap atau terjadi keadaan memori. Inilah penyebab mengapa flip-flop dipakai menjadi elemen memori atau ingatan. Ada beberapa jenis flip-flop, di antaranya set reset flip-flop atau disingkat dengan SRFF, clock set atau JKFF, dan master slave JK flip-flop atau MSJKFF. Mengeset FF berarti membuat keluaran Q sama dengan 1 dan mereset FF berarti membuat keluaran Q sama dengan 0 dari kondisi stabil atau tak berubah. Bila masukkan S dan R, kedua-duanya 0 untuk gerbang NAND dan untuk gerbang NOR sama dengan R sama dengan 1. Ini disebut keadaan larangan untuk flip-flop dan tidak digunakan. Shift register. Pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwa dalam elektronika digital seringkali diperlukan penyimpanan data sementara sebelum data tersebut diolah lebih lanjut. Elemen penyimpanan dasar adalah flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan sebuah bit data, sehingga untuk menyimpan data n bit diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register geser atau shift register. Geser kiri dan geser kanan. Kegunaan komunikasi data serial paralel algoritma perkalian biner. Geser kanan. Sebelum pergeseran 100111010, geser satu kali 01001101. Geser dua kali 00100110. Geser kiri. Sebelum pergeseran 100111010. Geser satu kali 00110100. Geser dua kali 01101000. Selanjutnya ada 4 cara di mana register geser dapat digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari satu bagian ke bagian sistem yang lain. Yang pertama, serial in serial out register atau SISO. Kedua, serial in parallel out register atau SIPO. Yang ketiga, parallel in serial out register atau PISO. Yang terakhir yaitu parallel in parallel out register atau PIPO. Cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.